Sudahkah kita mengenal ibunda orang-orang beriman? Beliau adalah orang yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau merupakan istri Nabi ketiga. Ia adalah putri sahabat Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikenal sebagai wanita yang cerdas dan banyak diwariskan ilmu mengenai hukum Islam dan hadis. Aisyah radhiyallahu anha memiliki beberapa julukan, di antaranya Al-Humairah, berarti kemerah-merahan atau memiliki paras yang cantik. Beliau juga terkenal disebut dengan ibu orang-orang mukmin atau Ummu Mukminin, dan beliau dijuluki dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Beliau juga orang yang sangat dermawan hingga mendapat julukan sebagai Ummu Fuqara atau ibu dari orang-orang miskin. Selain itu, Aisyah radhiyallahu anha memiliki sikap juhud, sikap yang menganggap dunia hanya di tangan atau di genggaman tangan, tidak masuk ke dalam hati, atau sikap hidup yang lebih mengutamakan akhirat daripada duniawi. Beliau adalah sosok wanita yang cerdas. Tanda ketinggian derajatnya, kemegahan posisinya, dan keberuntungannya telah nampak sejak anak-anak dalam sepak terjangnya dan gerakan-gerakannya yang lincah. Ketika umur 6 tahun, gadis cerdas ini dipersunting oleh manusia termulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan perintah Allah melalui wahyu dalam mimpi beliau. Sedangkan tujuan utama dari pernikahannya di usia dini adalah memperkuat hubungan, mengokohkan tali silaturahmi, serta memberikan kepercayaan kepadanya antara kepemimpinan dan kenabian. Rasulullah mengisahkan mimpi beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aku melihatmu dalam mimpiku selama 3 malam. Ketika itu datang bersamamu malaikat yang berkata, ini adalah istrimu. Lalu aku singkap tirai yang menyembunyikan wajahmu. Lalu aku berkata, sesungguhnya hal itu telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha memulai hari-harinya bersama Rasulullah sejak berumur 9 tahun. Mereka mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang diliputi suasana kenabian. Rumah kecil yang di samping masjid itu memancarkan kedamaian dan kebahagiaan. Walaupun tanpa permadani indah, di rumah kecil itu terpancar pada diri Ummul Mukminin teladan yang baik bagi istri dan ibu, karena ketaatannya pada Allah dan Rasulullah yang juga suaminya. Kepandaian dan kecerdasannya dalam mendampingi suaminya menjadikan Rasulullah sangat mencintainya. Aisyah menghibur Rasulullah yang sangat dicintainya. Aisyah menghibur beliau ketika sedih, menjaga kehormatan diri dan harta beliau tatkala beliau berdakwah di jalan Allah. Aisyah radhiyallahu anha juga melalui hari-harinya dengan siraman ilmu dari Rasulullah, sehingga ribuan hadis beliau hafal. Beliau juga ahli dalam ilmu faraid atau warisan dan ilmu obat-obatan. Urmah bin Jubair putra Asma binti Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai bibi, dari mana bibi mempelajari ilmu kesehatan? Aisyah menjawab, ketika aku sakit, orang lain mengobatiku, dan ketika orang lain sakit, aku pun mengobatinya dengan sesuatu. Selain itu, aku mendengar dari orang lain lalu aku menghafalnya. Di akhir pemerintahan Muawiyah merupakan detik-detik terakhir kehidupan Aisyah radhiyallahu anha. Usia beliau telah mencapai 67 tahun. Ia sakit pada bulan Ramadan, bertepatan pada tahun 58 Hijriah. Ketika ia ditanya tentang keadaan dirinya, bagaimana kabarmu? Ia menjawab, alhamdulillah kami baik-baik saja. Setiap orang yang menjenguknya selalu memberikan kabar gembira kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang sangat disayangi dan dicintai Rasulullah. Ketika Rasulullah sakit menjelang wafatnya, Rasulullah memilih untuk dirawat di rumahnya.
hingga akhirnya Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah dan dimakamkan di rumahnya tanpa meninggalkan harta sedikit pun. Ketika itu Aisyah berusia 18 tahun. Sepeninggal Rasulullah, Aisyah mengisi hari-harinya dengan mengajarkan Al-Quran dan hadis di balik hijab bagi kaum laki-laki pada masanya. Dengan kesederhanaannya, Aisyah radhiyallahu anha juga menghabiskan hari-harinya dengan ibadah kepada Allah, seperti puasa Daud. Kesederhanaan itu juga nampak ketika kaum muslimin mendapatkan kekayaan dunia. Ia mendapatkan 100.000 dirham. Saat itu ia sedang berpuasa, tetapi uang itu semua disedekahkan tanpa sisa sedikit pun. Pembantu wanita Aisyah mengatakannya, tentunya dengan uang ini Anda bisa membeli daging 1 dirham untuk berbuka. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, andai kamu mengatakannya tadi, tentu kuperbuat. Begitulah beliau yang tidak gelisah dengan kefakiran dan tidak menyalahgunakan kekayaan. Kejuhutannya terhadap dunia menambahkan baginya kemuliaan. Aisyah radhiyallahu anha merupakan salah seorang perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah, di mana hal ini para sahabat Nabi pun tahu bagaimana kecintaan beliau terhadapnya, hingga mereka mengakui hal ini kepada Aisyah. Apabila salah seorang dari para sahabat beliau sedang punya sesuatu pemberian yang hendak diberikan kepada Rasulullah, maka mereka lebih mementingkan itu untuk diri Aisyah radhiyallahu anha. Keadaan yang demikian ternyata membuat para ummul mukminin, istri-istri Nabi yang lain menjadi cemburu. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, janganlah kalian menyakitiku tentang Aisyah. Sebab wahyu Allah tidaklah diturunkan kepadaku dan aku berada di dalam selimut perempuan dari salah seorang kalian yang ada, melainkan aku berada di dalam selimut Aisyah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menerima hadiah yang di dalamnya terdapat kalung yang terbuat dari bahan jenis merjan atau akik. Beliau berkata, sungguh aku akan berikan ini kepada istriku yang paling aku cintai. Banyak orang beranggapan bahwa cinta Nabi kepada Aisyah adalah dikarenakan kebagusan budi dan kecantikan wajahnya. Tentu saja anggapan ini merupakan suatu kekeliruan yang mutlak. Sebab istri-istri yang lain, misalnya Zainab, Juwairiyah, dan Safiyah radhiyallahu anha adalah merupakan perempuan-perempuan yang memiliki kecantikan wajah. Sesuatu yang dapat membedakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lebih unggul dibandingkan yang lainnya adalah ketinggian ilmunya yang mencapai pada tingkatan luas serta kematangannya dalam segala bidang, terutama yang berkaitan dengan masalah keagamaan yang meliputi ilmu tentang Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Juga kematangan yang dimiliki Aisyah dalam bidang beristihad, mampu menganalisa segala persoalan-persoalan agama sekalipun yang mendetail dan pelik. Bahkan ia matang dalam hal mengistibatkan hukum-hukum yang terjadi dan masalah-masalah baru, mengkajinya dan memberikan responnya. Dan hal ini menjadi kewajarannya bahwa beliau layak menjadi perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan yang lainnya. Rasulullah bersabda, banyak sekali orang-orang dari kalangan lelaki yang sempurna pribadinya, tetapi tidak ada yang mencapai tingkat sempurna orang-orang dari kalangan kaum perempuan, selain Maryam binti Imran dan Aisyah istri Fir'aun. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan dengan para perempuan yang lainnya adalah bagaikan keutamaan roti keju dibandingkan dengan makanan yang lain. Dalam beberapa hadis Nabi, keutamaan Aisyah adalah istri pilihan yang Allah kirim untuk Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, 3 malam aku bermimpi melihat kamu, malaikat datang kepadaku mengantarkanmu dengan memakai sepotong baju sutra seraya berkata, inilah istrimu. Ketika aku buka wajahmu, ternyata itu memang benar-benar kamu. Lalu aku katakan, kalau itu memang datang dari sisi Allah, maka Allah pasti akan menjadikannya kenyataan.
harian Muslim. Istri yang sangat dicintai Rasulullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah pernah berkata kepadaku, sesungguhnya aku tahu saat kamu sedang senang kepadaku dan saat kamu sedang marah kepadaku. Aku bertanya, dari mana engkau mengetahui hal itu? Rasulullah menjawab, sebab kalau kamu sedang senang padaku, maka kamu akan mengatakan, tidak demi Tuhan Muhammad, tetapi kalau kamu sedang marah, maka kamu akan mengatakan, tidak demi Tuhan Ibrahim. Aku katakan, benar itu wahai Rasulullah. Demi Allah, aku hanya meninggalkan namamu. Harian Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, beberapa orang istri Nabi mengutus Fatimah binti Rasulullah untuk menemui beliau. Lalu Fatimah meminta izin masuk, sedang Rasulullah masih bersamaku dalam selimut. Lalu beliau mengizinkannya. Kemudian Fatimah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu yang lain mengutusku untuk menemuimu. Mereka meminta keadilan seperti yang engkau berikan kepada putri Abu Quhafah. Saat itu aku hanya diam saja. Rasulullah berkata kepada Fatimah, wahai putriku, tidakkah kamu menyukai apa yang aku sukai? Fatimah menjawab, benar. Lalu Rasulullah berkata, maka cintailah istriku yang satu ini. Mendengar perkataan ayahnya tersebut, Fatimah lalu segera beranjak meninggalkan Rasulullah untuk kembali kepada para istri beliau yang lain dan mengabarkan kepada mereka apa yang telah ia katakan dan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah kepadanya. Kedudukan Aisyah sangat terhormat di mata sahabat dan sahabiat. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang-orang menanti-nantikan untuk memberikan hadiah pada waktu Rasulullah berada di rumah Aisyah. Mereka melakukan hal itu untuk mendapatkan keridhaan Rasulullah. Harian Muslim. Wanita yang memangku Rasulullah dalam pelukannya saat meninggal. Dari Aisyah, apabila Rasulullah sedang merasa gundah, beliau akan bertanya-tanya, di manakah aku hari ini, di manakah aku esok hari, karena merasa lama menunggu hari giliran Aisyah. Aisyah melanjutkan, ketika pada hari giliranku, Allah mencabut nyawa beliau yang masih berada di dalam pelukanku. Harian Muslim. Aisyah adalah wanita yang utama atas wanita-wanita yang lain. Rasulullah bersabda, keutamaan Aisyah atas wanita-wanita lain adalah seperti keutamaan sarit atau bubur daging dan roti atas makanan yang lainnya. Aisyah adalah wanita yang mendapatkan salam dari Jibril. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, sesungguhnya malaikat Jibril mengucapkan salam kepadamu. Aisyah berkata, lalu aku menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga keselamatan serta rahmat Allah selalu terlimpahkan atasnya. Wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Abdillah pernah mengalami peristiwa dalam perang Muraisi yang terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Kaum muslimin berperang melawan orang-orang musyrik. Saat itu memang ada sekelompok kaum munafik yang keluar ikut serta kaum muslimin dalam berperang. Sebagaimana biasa, sebelum keluar menuju perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengundi di antara para istrinya untuk diajak turut serta bersamanya. Bagi yang undiannya keluar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengajaknya keluar bersamanya. Dan nama yang keluar saat itu adalah Aisyah. Dan sebagaimana dalam perkataannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengadakan undian di antara kami, semua dalam suatu peperangan yang dilakukannya. Kebetulan ketika itu bagianku yang keluar, maka aku pun keluar berangkat menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab lengkap beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayy bin Fir bin Malik. Sedangkan silsilah nasab ibunya adalah
Aisyah binti Ummi Rauman binti Amir bin Uamir bin Abdi Syam bin Itab bin Adzina bin Subai bin Wahban bin Haris bin Ganam bin Malik bin Kinanah.